kan ilmu. Ketika Jadi kita berdiskusi intinya bukan kita belajar hebat. aja agama masing-masing, jangan Oh nggak bisa, memperdebatkan nggak bisa, agama. nggak bisa. Kenapa tidak Enak bisa? aja. Karena kalian sudah lebih dulu mempelajari agama kami. Buktinya di gereja, di sekolah STT kalian ada Islamologi. Kok giliran Islam dipelajari kami izinkan, giliran kami belajar Kristologi kami dilarang? Berarti kalian berarti hidup di Indonesia tapi kakak ini. mempelajarinya seakan-akan kita tuh yang paling jelek gitu. Bukan seakan-akan paling jelek. Kita Emang Anda mempelajari dari tadi, Islamologi Anda itu aja, mempelajari kebudayaannya, bukan menjelek-jelekan coba seperti ini loh. Anda belajar ke Islamologi di mana? Ini ngomong dari tadi kayaknya sembarangan terus deh. Coba Anda belajar Islamologi di STT mana? Sembarangan. Kakak itu Ya yang coba dari tadi lo sembarangan. Anda belajar Islamologi, Yang tadi mempelajari dibilang kebudayaannya. Tunjuk Yesus naik salah ke satu surga. data. Aduh, Jangan lari dulu. Aku bilang iblis yang mengganti Al-Quran gimana? Ya buktikan aja. Ya Iya, buktikan aja. enggak, maksudnya janganlah kita bilang begitu. Kalau Ini kita tadi. emang iya, jangan bilang gitu. Tadi Kak, aduh, Kak. Kan udah dibilang kita harus ganti-gantian ngomong Jangan ya. Kakak nasihatin saya tentang jangan diskusi ini. kita. Di ini dijawab. Iya, Kakak malah nyuruh saya nggak jangan-jangan. Teman-teman, aku mau bahas loh dari tadi Kak Rifa ini ngobrol. Kan udah aku bilang sabar Kak. Kan saya mau jelasin bahwa Kak, di saya ini sabar kami, banget loh. Dari Tapi tadi sabar, substansi diskusi tapi jangan lari. Enggak. Tapi kakak di sini nyaut bukan tempat terus. kasih nasihat. Dibilang kalau Anda belajar Islamologi mempelajari kebudayaannya. Yaudah, Coba saya intinya tanya. gini Kak. Intinya gini, Ya, kita belajar bohong masing-masing, lagi. jangan menghina. Tadi bilang, Loh, aduh. Saya menghina? Kapan saya menghina? Ini sembarangan nih dari tadi perempuan deh, nuduh-nuduh nggak jelas. Kapan saya menghina? Dari tadi kakakku ngeliat menghina Yesus Anda yang menuduh saya kata menghina. menusukkan Apa kata saya? keledai-keledai. Loh, Apa telinga itu? sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita akan bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Zombie tolong dong. Santi Tika naik ke atas. Santi Tika, saya undang deh. Kebayang nggak kita akan diinkuisisi sama mereka? Ya, halo Santi Tika. Ya. Silakan, kakak mau menanggapi yang mana kak? Pertanyaan yang mana yang mau kakak jawab? Silakan. Pertama saya mau menanggapi ini Kak Rifa yang tentang Immanuel. Oke, gimana kak? Yes. Immanuel. Tadi yang seperti dikatakan di Alkitab bahwa dia diberi nama Immanuel.
Kenapa dia diberi nama? Karena menurut kami, di ajaran kami, Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Saya nggak nanya kenapa dia dikasih nama itu, Kak. Yang saya tanya, di mana dia pernah dipanggil Immanuel dan kapan dia diberi nama Immanuel? Kan nubuatannya anak darah itu kalau melahirkan seorang laki-laki, nama anak laki-laki itu kan Immanuel tuh. Tapi ketika Ya. malaikat datang, namanya disuruh kasih Yesus. Itu kan beda, Kak. Jadi yang saya tanya Jadi itu gini, Kak. kapan di dalam Bible perjanjian baru itu kan penggenapan perjanjian lama kan, Kak? Benar nggak? Oh, Benar nggak? ya. Nih, nubuatannya di perjanjian lama, digenapi nggak di perjanjian baru? Ya. Nah, nubuatannya dikasih nama siapa? Yesua. Mana nubuatan kalau dia diberi nama Yesua? Kok malah diganti? Nubuatannya itu diberi nama Immanuel, Kakak. Kok malah ganti, Kak? Oh, yang perjanjian lama. Kan kita bicara nubuatan, Kak. Jadi Nih, gini, Kakak, Kak. masa Kakak nggak Sebenarnya ngerti sih? sebutan itu bukan nubuatan sih. Sebutan itu cuma hanya nama. Tunggu, Dan- itu bukan nubuatan. Sebentar, Kak. Berarti si Matius salah dong. Sebentar dulu. Beda sendiri. Sebentar. Jadi Yesus ini nama di atas segala nama yang ada di bumi. Jadi kenapa dibilang Yesus disebut Immanuel, Yesus disebut Juru Selamat? Karena nama di atas Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Kakak ngejelasin apa sih? Yang Apa saya dong? saya lagi nggak tanya kenapa dia dikasih nama itu ini. Saya nggak tanya itu. Kakak tahu tidak? Kakak bilang bukan nubuatan. Oke. Ini kakak anggap bukan nubuatan. Ini ngeri nih. Cuman kakak satu-satunya orang Kristen yang tidak percaya bahwa ini nubuatan. Kakak tahu nggak? Ini kitab Yesaya, Kak. Di kitab ini tertulisnya begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini sudah lahir atau belum lahir, Kak? Menurut Yesaya pada saat Belum. ini. Nah, siapa laki-laki ini? Yesus. Nah, itu artinya nubuatan, Ah. Kak. Nah, kan menurut Yesaya, menurut Kakak ini kan namanya kan Yesus. Tapi di sini ciri-ciri orang ini, ciri-ciri anak laki-laki ini namanya bukan Yesus, tapi dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Ini namanya nubuatan. Sebentar dulu, biar Kakak paham. Masa saya ngajarin Kakak? Iya, saya Islam tunggu loh. kok. Saya tunggu. Tenang Nah, aja, Karima. ya. Nah, Belajar sabar kita tiba-tiba ya. ya sabar ya, karena saya tuh kalau ilmu tuh kita harus tenang. Nah, tiba-tiba kalau kakak lihat, kenapa kemudian ya, ini kakak lihat nih, bahkan penulis kitab Matius pun mengutipkan itu. Bentar, mas saya cari ayatnya untuk korelasinya. Nah ya, mana nih? Bentar ya kak. Oke, di sini aja deh. Nih, saya 7:14. Saya pakai Alkitab Sabda yang versi ini nih, aplikasi nih. Yesaya 7:14. Bentar ya kak. Iya. Yesaya pasal 7 nomor 14. Oke nih, kakak lihat ini ya. Kakak punya nggak aplikasi ini? Aku punya soalnya. Aku yang Safari aja aku download. Nah, Yesaya pasal 7 nomor 14 yang sama persis dengan ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia menamakan Immanuel. Ini nubuatannya. Kakak coba lihat ini korelasi ayatnya. Ternyata ini terkorelasi dengan kitab Matius pasal 1 nomor nih. Kakak baca di ayatnya nih. Iya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalamnya kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, tapi dikatakan di sini bahwa nubuatannya itu ada. Nubuatannya apa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Kenapa jadi Yesus? Katanya namanya Jadi, bakalan dikasih Immanuel, tapi tiba-tiba berubah jadi Yesus. Makanya saya bilang ini Gini. iblis jangan-jangan mengganti firman Tuhan. Oh, jangan bilang gitu, Kak. Iblis Nggak, yang kan saya mengganti. Nggak, kan Kalau tadi kan kita gini, bilang gini. iblis Tuh, yang bentar, mengganti bentar. Al-Quran gimana? Ya buktikan aja. Ya Iya, buktikan aja. enggak, maksudnya janganlah kita bilang begitu. Kalau Ini kita tadi. emang iya, jangan bilang gitu. Tadi Kak, aduh, Oh. Kak, tadi kakak kan baru masuk. Tadi kan Iya. kawan kakak yang Kristen bilang Aku gini. dari tadi di atas ciri-ciri. sih, Ya udah di kakak bawah. tahu yang cowok tadi. Ajaran iblis itu apa? Mengganti firman Tuhan. Kakak sepakat nggak kalau ajaran iblis itu adalah orang yang mengganti Enggak. firman Tuhan? Oh, berarti kalau yang mengganti Karena- firman Tuhan bukan iblis. Karena Tunggu. saya yakinnya Oke, saya firman kasih itu ayatnya. adalah ilham Allah. Bisa diganti. Kak. Berarti firman Tuhan bisa diganti-ganti. Enggak.
Lah gimana sih kakak ini nggak konsisten? Firman itu Yang nggak mengganti bisa firman Tuhan itu. diganti-ganti. Dia itu tetap selamanya. Nah, kalau gitu firman Tuhan kepada Yesaya namanya Immanuel atau Yesus? Kan sudah saya bilang, Yesus itu adalah Immanuel. Yesus itu Yesus itu adalah artinya juru apa? selamat. Yeshua itu artinya apa? Yesus, ah? Yeshua artinya apa? Yesua itu penyelamat. Sejak kapan Yeshua itu artinya penyelamat? Itu dapat dari mana tuh Pak, Kak? Aduh. Jadi mau dibilang penyelamat itu dari kata Yasha, Kak. Ya, Moshia. Jadi gini Kak, Juru selamat. intinya gini loh Kak. Aduh, intinya bahaya nih kalau nggak ngerti. untuk kata-kata. segala nama aja jangan diperdebatkan karena menurut Loh. keyakinan kami Kok malah kakak Yesus ngelarang saya itu berdiskusi? dengar dulu Kakak Rifa, kan udah dibilang kita harus ganti-gantian ngomongnya. Jangan kakak nasihatin saya tentang jangan diskusi ini. kita. Ini dijawab. Iya, Kok kakak malah nyuruh saya nggak jangan-jangan. Gini dong, teman-teman, terlanjur aku mau bahas loh dari tadi Kak Rifa ini ngobrol. Kan udah aku bilang sabar Kak. Kan saya mau jelasin bahwa Kak, di saya ini keyakinan sabar kami, banget loh. dari Tapi tadi substansi sabar, diskusi tapi jangan kakak- lari. Enggak. Tapi kakak di sini nyaut bukan tempat terus. kasih nasihat. Ini lagi diskusi tentang saya tanya di dalam kitab Yesaya orang laki-laki itu diberi nama siapa? Diberi nama siapa? Yesus. Mana tunjukkan. Aduh ini melintir lagi. Tunjukkan dalam Jadi kitab gini Yesaya nggak, bahwa dia akan pokoknya diberi nama Yesus. gini loh. Anda aja nipu loh depan saya loh. Di dalam bukan, kitab Yesaya, siapa nih Anda bilang bilang namanya Yesus. menipu? Tuh. Anda bilang Yesaya mengatakan nama dia Yesus. Mana di sini Yesus? Dia akan diberi nama Immanuel. Immanuel bukan Yesua. Kok Anda nih berubah-ubah? Anda nggak tahu kitab Ulangan mengajarkan apa nih? Jangan merubah firman Tuhan. Kok Anda rubah-rubah firman Tuhan sih? Janganlah kamu menambahi aja nggak boleh, apalagi mengurangi. Anda malah merubah. Di dalam Jadi, kitab gini loh, Yesaya Kak. tertulisnya adalah enggak, ini penyesatan yang besar Immanuel sekali itu loh. bukan nama seperti kayak kita namanya Karifa, bukan. Terus Immanuel apa? Itu seperti kayak sifat. Oke, tunjukin datanya Oke, dong kalau Immanuel jadi itu sifat. Yesus Coba. adalah dengar dulu Kak. Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah juru selamat. Immanuel itu artinya apa, Kak? Immanuel artinya Allah apa? Kalau beserta kita. berarti Tuhan kakak bersama Tuhan lain, sifatnya begitu. Enggak, itu sebutan untuk Yesus artinya. Kan sifat, Allah berarti beserta sifat kita, Tuhan kakak itu Yesus Tuhan disertai adalah- Tuhan gitu. Hah? Berarti Tuhan kakak kalau memiliki sifat Immanuel, berarti dia adalah Tuhan yang disertai oleh Tuhan. Waduh, parah ini. Maksudnya Immanuel itu untuk panggilan kita ke Dia. Yesus adalah Immanuel, bahwa Yesus adalah beserta kita, gitu loh Kak. Tapi tidak pernah ya di dalam Bible Anda dia dipanggil Immanuel? Hah? Tidak pernah ya dalam kitab Anda dia dipanggil Immanuel? Kan tadi disebut bahwa dia Mana? akan dipanggil Immanuel. Mana? Itu kan rencana, Kak. Rencananya anak ini kalau lahir akan diberi nama Immanuel. Mana? Kapan dia Kan pernah sudah dikasih nama saya Immanuel? sebut itu bukan Waduh. panggilan Kak. Itu tuh sebagai sifat. Kakak sifat paham nggak? lagi. Beda loh panggilan sama Saya sifat. tahu lah, nama sama sifat. Beda Nama itu juga bisa jadi dengan sifat. gelar. Kak, saya ini Beda bukan juga orang. dengan Kak, gelar. mohon maaf ya, saya ini pecinta bahasa Indonesia loh. Saya tahu antara proper name, generic name dan Ya, sifat. jadi saya tahu kalau banget itu dibilang loh. Jangan tipu saya loh. Enggak, kalau siapa yang mau menipu? Jangan Loh, begitu Kak. Kakak Kan udah menipu dibilang, itu, kita Kak, di perkara sini agama di Komal Islam jangan tipu-tipu, tapi di Komal nggak Kristen ada boleh yang tipu-tipu. tipu. Jadi Loh, lihat ya udah, penonton, tunjukkan ke saya. Kita di sini harus melihat bahwa saya aja sabar loh. Tapi Lah, saya nggak ada loh Kak, bilang Karifa itu sabar penipu. orang sabar tapi menyesatkan itu lebih jahat daripada orang tegas tapi meluruskan. Contoh kakak bilang tadi bahwa Immanuel itu Contohnya benar. gini Coba loh tunjuk Kak. datanya. Kakak aja dari tadi Waduh, ngomong mulu. Gimana sih? Saya kan di sini diskusi membantah orang yang menipu. Masa orang menipu saya biarkan? Emang saya diajarkan tampar pipi dikasih kanan? Siapa yang Enggak. bilang menipu? Siapa yang bilang Bukan menipu? saya yang Kak? bilang kakak menipu. Apa alasannya? Apa dasarnya kakak penipu? bilang Immanuel itu adalah gelar. Mana datanya? Kalau Siapa Immanuel yang itu bilang adalah sifat. gelar? Aku nggak bilang gelar. Sifat. Mana coba? Dia itu adalah disebut nama dia Immanuel, bukan Ya, arti mana? Immanuel itu bukan secontoh kayak Rifa gitu, Immanuel bukan. Itu Yang ngajarin sebutan- kakak. Ya udah, mana di data di dalam Bible kakak?
enggak? Kok kakak membawa? Kak baca Amsal pasal 3:15 deh. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di mana tertulis bahwa Immanuel itu adalah sifat Yesus? Mana coba? Aduh parah ini. Bukan orang Kristen sifat sih, aduh gimana ya Kak? Tapi tadi sifat. Gimana bukan, sih? jadi bukan sifat. Jadi kayak contoh Yesus adalah Immanuel, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah bla 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 bla. Karena dia adalah nama di atas segala nama Kak. Jadi nama Yesus yang atau ada di Immanuel dunia yang nama ini nih? tidak Yang nama yang mana nih, Kak? Yang nama yang mana? Immanuel atau Yesus? Yang benar dong. Dia sebutannya apa saja bebas. Gitu. Mana Jadi pernah dia dikasih digelari sebagai Immanuel dalam kitab Anda? Di kitab Anda pernah nggak dipanggil? Hei, nggak ada Immanuel, mau dibilang kemana lu?" gelar Kakak. Ya udah, kalau gitu tidak pernah. Ini berarti kalian aja yang nama nambahin. Berarti Bukan berarti Yesaya nambah-nambahin 7:14 bahwa itu kita percaya. Sekarang aku mau tanya, Immanuel kalau itu kamu percaya. bahasa apa Kak? Ibrani. Ya, berarti bahasa Terus? Ibrani artinya apa? Tuhan bersama kita. Terus? Berarti itu apa artinya? Bukan panggilan kan? Itu nama Karena itu Ismael bahasa Tuhan mendengar. Ibrani. Anda tahu nggak Israel, Karena bahasa Ismael, Ibrani, Kak. Immanuel. Saya juga tahu, saya juga belajar bahasa Ibrani. Ismael itu Iya. Tuhan mendengar. Emangnya Ismael jadi Tuhan? Di situ kalau Anda berkata tentang arti nama, setiap nama Bani Israel itu rata-rata ada namanya tuh, kayak Yakub ada artinya, kayak Musa ada Iya. artinya, Ismael ada artinya, Nah, Yasha, Zakaria karena- ada artinya. Yang saya tanya, ketika Anda mengatakan Immanuel itu sifat Yesus tuh Anda tahu dari mana? Kok malah mengajarkan Bukan sesuatu yang sifat tidak pernah Yesus. diajarkan? Oh, aduh, gimana Tadi ya Anda cara bilang begitu. menjelaskan? Aduh. Lebih ke ini, ke arah bagaimana itu bahasa Ibrani, bukan panggilan Yesus. Jadi intinya Yesus itu adalah Immanuel bagi kita. Ya di mana dia pernah dikasih nama Immanuel? Ini bukan orang nggak pernah gelar, dikasih nama Immanuel. sebutan. Ya kapan dia pernah disebut Immanuel dalam Bible di Perjanjian Baru? Kapan? Waduh, gawat ini. Lah ya gawat lah. Ternyata di nubuatannya dikatakan laki-laki itu akan diberi nama Immanuel. Tiba-tiba dia brojol, malah diganti namanya jadi Yeshua, bukan Immanuel. Berarti tidak terpenuhilah penggenapan yang ada. Tidak Karena saya tergenapi lah. bilang tadi Kak, Yesus itu adalah nama. Immanuel cuma nama, gimana ya? Karena di atas nama segala, makanya saya bilang Yesus adalah Immanuel, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah anak domba, Yesus adalah bla 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 bla. Jadi dia adalah nama di atas segala nama gitu loh Kak. Yang saya tanya bukan Yesus, yang saya tanya Immanuel, malah ke Yesus perginya. Saya tahu namanya diganti sama malaikat. Yang saya tanya Immanuel. Immanuel itu nama menurut Yesaya tentang nama laki-laki yang akan lahir. Laki-laki itu akan diberi nama dia akan menamakan nih. Kamu baca ini nih. Dia nih siapa? Iya nih siapa nih? Ini kamu tahu nggak ini Iya? Nih kamu baca nih. Iya nih siapa? Kamu tahu nggak ini cerita tentang apa? Manusia, Sebab itu. ianya. Kok iya Inya manusia? kecil. Iya manusia, tapi siapa di konteks ayat ini? Kamu baca nih. Yesus. Sebab itu oh kok Yesus pula yang memberi nama dia siapa Immanuel. Makanya baca dulu kitab suci Anda, jangan jawab dulu. Oh ya, Penyesatan lalu terjadi ini. terus. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan nih, perempuan ini akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan perempuan ini yang adalah ia ini, kata ganti orang ini, orang kedua ini, ia akan memberikan nama anaknya itu Immanuel. Si ia ini siapa? Ini perempuan ini. Mana Bunda Maria pernah kasih nama anaknya Immanuel di mana? Kalau enggak berarti berbohong ini Yesaya, atau Yesaya tidak berbohong tapi kalian yang menipu dengan mengatakan bahwa Immanuel itu adalah Yesus. Tidak terpenuhi, nggak ada pengenapannya dalam kitab kalian. Kami jangan ditipu lah, kami belajar kok, kami ngerti bahasa Indonesia juga. Yesaya bilang namanya jadi Immanuel, tiba-tiba namanya diganti Yeshua. Makanya aku bilang, siapa yang merubah firman Tuhan itu iblis. Ketika Tuhan sudah membuatkan namanya Immanuel, tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku malaikat bilang, kasih namanya Yeshua. Kok tiba-tiba jadi Yeshua namanya? Orang dia akan dinubuatkan namanya jadi Immanuel kok. Bilang pula ini cuman gelar doang. Ini cuman sifat doang. Iya ini merujuk kepada yang melahirkan. Akan menamakan. Nih, brojol punya anak diberi nama nih Immanuel. Ini itu nubuatan. Tapi masalahnya tidak tergenapi karena tiba-tiba dikasih nama Yeshua. Bukan Immanuel. Immanuel, Israel, Ismael, apa hebatnya, sama-sama kepunyaan Tuhan kok. Ismael, Tuhan mendengar. Apa dia langsung jadi Tuhan Ismael? Ya enggak lah. Bu, diskusi sama saya itu syarat pertama adalah jujur. Itu.
Jujur syarat Saya pertama. kurang jujur apa? Karena kakaknya tidak memahami Memahami apa artinya apa, Bu? Immanuel. Immanuel artinya apa? Kan sudah saya udah bilang itu Tuhan bukan bersama kita. pergantian. Sampai sekarang pun kita masih memanggil dia adalah Immanuel. Alah, kalau gitu, itu gini ya. Kalian itu jangankan memanggil Yesus Immanuel, kalian aja memanggil dia Allah, memanggil dia Bapa. Ya, dengar ya. Kalau mengklaim kebenaran itu dari apa yang kalian lakukan, kalian memanggil dia Bapa, padahal dia mengatakan, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu satu, yaitu dia surga. Kamu manggil dia Bapa nggak? Yesus Bapak nggak? itu kekal, Bu. Saya tanya, kamu memanggil Yesus Bapa tidak? Enggak. Oh, berarti dia bukan Bapa. Kamu manggil Bukan. Yesus apa? Manggil Yesus apa? Tuhan. Tuhan. Yes. Kurios, sama seperti Kan. pemilik keledai. Ya udah kalau gitu ya dia bukan sembahan berarti. Ya, berarti kamu tidak mengakui kalau dia itu dipanggil Bapak. Jadi kamu berdoa kepada siapa? Kepada Bapak atau kepada anak? Kakak tahu konsep Tritunggal? Paham banget lah. Mau yang Tritunggal Apa versi coba? siapa? Athanasius. Apa versi kakak? Una substansi, tres persona, artinya adalah satu substansi tiga pribadi. Yang mana pribadinya tuh berbeda. Ya, mereka tiga pribadi yang berbeda. Father is not Son, Berbeda? Son is not Holy Spirit. Iya, makanya saya tanya. Mereka ngajarnya Ah. berbeda. Lah kalau gitu Tritunggal apa menurut Anda? Nih jangan-jangan Wanes nih. Aduh, Jadi ngaku menurut Tritunggal tapi kalian Wanes nih. Tritunggal itu enggak menurut kalian? Bukan Tritunggal- menurut saya, Enggak, menurut dengar. Katolisitas, bukan menurut saya kalian gimana? Katolisitas. Nih, Menurut nggak kalian usah saya deh. kita mempunyai tiga Allah gitu ya? Lah, Iya. Yesus Allah bukan? Enggak, menurut kalian jawab dulu Konfirmasi. saya. Loh, kenapa kita saya harus mempunyai tiga mengukur Allah? Kak? Saya ini menjelaskan, mengucapkan kembali penjelasan Tritunggal ala Katolik. Saya Ala tidak akan Katolik? mengukur isi otak Anda. Ya dong, ini mau tahu Tritunggal menurut Katolik nih. Nih. Allah Katolik. Katolik. Iya kan pakai dulu. Allah Katolik. Jadi Nanti Protestan semakin juga ditunjukin. lucu saya. Kita dulu. Loh, ini mau pakai data mana? Kalau pakai data Ya, Anda emang Anda siapa? lanjut. Ini Nggak usah dikasih data marah-marah, malah Khalifah. bukan gitu. Anda saya kasih Nggak data, usah Anda malah marah-marah, kan komplain. saya Ya aja nggak marah lah. marah-marah. Ya harus Saya aja marah lah nggak sama orang. marah-marah. Yesus aja Kenapa sering harus marah kok. marah-marah? Emang Anda nggak ikutin emang nggak Yesus. diajarin? Diajarin sama Yesus. Yesus Ya bilang udah, apa? sabar. Mengatakan muridnya, bodoh. Loh, Yesus aja nggak bersabar kok. Orang dia ngacak-ngacak orang jualan kok gitu dibilang sabar nih. Ya, saya ini ngikutin Yesus. Karena dia Iya, nggak kamu tahu nggak pernah ya. tahu. Loh, Yesus itu Aduh. pernah ngamuk, mengacak-ngacak orang yang lagi jualan. Apakah itu yang disebut dengan sabar? Tidak. Marah kepada orang yang berhak dimarahin itu wajar. Yesus juga ngajarin gitu. Nah, Oh, ini. berarti Anda Tuhan ya? Loh, kok saya ngikutin Yesus dikatakan Tuhan? Ya Gimana udah, sih, Bang? lanjut. Nih Mbak, ini ngomong apa sih? Dari tadi nggak nyambung. Mbak, fokus aja dengan pembahasan kita. Nih, Anda kalau mau Tritunggal ini ajaran dari Athanasius dan juga Tertullian. Dan mereka itu didefinisikan bahkan dikaji oleh orang Katolik. Karena gereja Katolik lebih dulu daripada Protestan. Protestan itu baru muncul di abad ke-16. Nah, ini Tritunggal itu seperti apa? Ini menurut iman Katolik. Nih ya. Nih, tidak terpahami yang Tritunggal itu. Tadi kalau kalian menjelaskan Tritunggal itu tetap nggak jelas. Nih. Doktrin Nggak Trinitas jelas. adalah nih. Iyalah, orang kata Bapak gereja kalian aja nggak terselami kok. Doktrin Trinitas Oh. atau Allah Tritunggal Maha Kudus adalah pengajaran bahwa Tuhan adalah satu, namun terdiri dari tiga pribadi. Allah Bapa pribadi pertama, Allah Putra pribadi kedua. Nih Allah, Anda bilang tadi bukan Allah. Ini Allah nih. Dan Allah Roh Kudus pribadi ketiga. Karena ini adalah iman utama kita, maka kita harus menjelaskannya lebih daripada hanya sekedar menggunakan analogi matahari. Ini Katolik aja bilang Yesus itu Allah. Tadi Anda bilang bukan. Sekarang saya tanya. Anda menjelaskan iman Anda ikut Saya bukan mewakili Kristen Katolik, mana? Kak. Ya udah, Saya bukan Anda Katolik, coba. dan sebenarnya kita nggak bisa sebut Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Anak, salah. Yang Yaudah. benar adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gitu. Saya tanya nih, Jadi gereja Anda gereja mana kesalahan nih? besar. Berarti Saya Katolik Kristen. salah ya? Udah. Kristen saya. Iya, Protestan saya tahu. Ya. Coba tunjukkan scholar Martin Luther, John Calvin, Zwingli mengajarkan seperti yang Anda jelaskan itu. Coba. Saya kutip kata-kata dari Santo Agustinus ya. Saya kutip dari situs Katolisitas penjelasan tentang Tritunggal. Sekarang saya pengen tahu Anda dapat info dari mana penjelasan itu. Jangan-jangan penjelasan sendiri nih. Nggak boleh pakai penjelasan sendiri. Itu namanya menyesatkan. Amsal pasal 3 nomor 5. Ya, Amsal pasal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada Kakak buka lah yang tentang Kristen, Katolik sama Kristen aja. Saya tahu Protestan sama Katolik beda, tapi doktrin Tritunggalnya ya sama.
Kalau Anda bilang Anda oneness kayak Mikana ya nggak apa-apa. Itu nih, mungkin Anda ini menganggap kalau Yesus itu satu pribadi dengan Bapa gitu. Kenapa? Coba Anda dulu jelasin ke Tritunggal deh, biar saya tahu. Jangan saya yang jelasin apa yang ada di otak Anda yang jelasin. Tritunggal menurut Anda gimana? Tritunggal itu 3 di dalam 1. Apanya yang 3, satunya apanya yang 1? Jadi kalau di dalam segitiga, Allah itu di dalamnya, di atasnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan yang 3 Allah apanya? Bapa, bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus. Kalau Itu Katolik namanya bisa 3 menjelaskan Allah. nih, Sister. Kalau Katolik bisa menjawab. Dengar dulu saya aja belum jelasin gimana Iya, sih saya mau Anda? Aduh, saya mau lawak. tanya 3-nya apa? Segitiga itu bukan 3, segitiga itu 1. Mana segitiga? Siapa bilang 3? Di dalamnya itu, tahu nggak, di dalamnya itu tulisan Allah besar, dan di atas titik itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan Allah Bapa, bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus, gitu. Jadi Yang yang 3 benar apanya? adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya udah, Tritunggal, Tri dan Tunggal. 3 apa, 1 apa? Yesus, Bapa, Putra, Roh Kudus itu 1 apa dan 3 apa? Coba jelasin. Satunya itu Allah, makanya dibilang Allah yang Esa. Oke, satunya Allah, oke. Oke. 1 Allah. Nih, Dan 3-nya tiganya apa? itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini sama-sama nggak? Sama satu pribadi? Satu Allah. Satu 3 Allah itu punya pribadi. satu Allah atau sama-sama Allah? Apa nih? 3 Satu pribadi. Allah, 3 Berarti pribadi. ada 3 teos nih. Bapa adalah teos, Anak adalah teos, Roh Kudus adalah teos. Berarti 3 Allahmu. Politeis kamu. Beda dong. Pribadi Loh. Anda lo beda loh. Pribadi artinya apa? Satu Allah, 3 pribadi, di mana Allah itu bisa menjadi 3 pribadi. Bukan Oh, kayak Allah Boboiboy. ya, Allah, Kayak Allah Roh Boboiboy, Kudus, Boboiboynya Allah satu. Yesus. Jadi menurut Anda Allah Roh Kudus sama Allah Yesus itu beda gitu. Emang sama? Emang sama? Karena dia Sama. 3 di dalam 1, Ibu. Ya, makanya Ibu. saya tanya, Roh Kudus dengan Tritunggal. Yesus sama? Aduh, belajar Oke, dulu deh, oke. belajar. Yuk, Saya belajar. ini pembelajar skema teologi, saya Oh, udah belajar sombong ini. kali Anda, saya bukan sombong. pembelajar. Saya pembelajar Dari kok tadi saya sombong lihat mengakui loh. kalau Saya pembelajar. ini kenapa saya sih malah penyanyi. nyerang pribadi? Aduh. Saya bilang pembelajar dikatain sombong. Yang sombong itu ketika mengatakan tahu tapi nggak tahu apa-apa, itu baru sombong. Contoh, Itu Anda bilang beda, Roh Kudus bukan adalah Yesus. sombong. Aduh, Anda bilang Roh Kudus adalah Yesus. Kenapa menghujat Yesus diampuni tapi menghujat Roh Kudus nggak diampuni? Katanya sama tuh, Yesus sama Roh Kudus. Iya. Katanya Roh Kudus dan Yesus itu sama aja. Kenapa menghujat Yesus diampuni tapi menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Katanya sama. Kenapa beda? Menghujat Yesus diampuni. Ya, coba. Coba Hanya mana menghujat Alkitabnya? nih. Oke. Orang yang menusuk lambung Datanya, Yesus. coba. Iya, tunjukin Saya punya aja dulu datanya. Bentar dulu, Iya. saya kasih Anda cerita. Anda tahu Iya, Longinus tunjukin nggak? aja dulu. Duh, Kalau ini kita malah menghujat nyuruh-nyuruh. Yesus itu nggak akan masuk surga, coba tunjuk. Akan diampuni, coba. Oke, berarti Yesus itu menebus apa? Coba dulu. Yesus, oke, saya kasih data ya. Bapa, kasihanilah mereka Bapa. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Kasihanilah mereka. Ini kata Yesus nih. Tapi dikasih. Bapak, mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Nih Yesus yang bilang ya. Kalau Nih, diartiin perhatikan. dikasihani sama ampuni sama nggak, Ibu? Menurut Ibu? Bentar, baca dulu ayatnya. Yesus berkata, ya Bapak, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya tanya nih, diampuni nggak ini? Mereka yang menghujat Yesus waktu dia disalib. Saya tidak tahu diampuni atau tidak, itu urusan Bapak. Nah, ini secara logika, masa ada Tuhan yang udah minta tolong ke Tuhan nggak diampuni? Berarti doanya Tuhan ini nggak nggak diterima Kan nih kalau sudah dia nggak saya diampuni. bilang, Ya, Anda kan nggak itu tahu, ya juga sudah. Allah, Anda Ibu. tidak- Aduh. Mbak, kita jangan lari-lari deh. Anda mengatakan Roh Kudus adalah Yesus. Roh Kudus kalau dihujat tak terampuni. Menghujat Yesus, malah Yesus sendiri minta tolong, ampuni mereka Bapa. Ini Tuhan sendiri minta tolong ke Tuhan lain supaya mengampuni orang yang menghujat dia. Dia ada 2 konsekuensi nih. Kalau diampuni, berarti benar kata saya, Yesus dan Roh Kudus beda. Kalau tidak diampuni, lagi-lagi benar kata saya, Yesus dan Roh Kudus beda. Kenapa? Karena kalau tidak diampuni, maka Yesus di sini bukan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus adalah Tuhan, sementara ini adalah Tuhan versi manusia yang lagi minta tolong, minta ampunkan dosa orang yang tidak terkabulkan doanya. Masa Tuhan tidak terkabulkan doanya?
Inilah kenapa kalian itu dikatakan orang-orang tersesat, karena ketika kalian menjelaskan, kalian bersandarkan kepada pemahaman sendiri, bukan menurut ayat kitab kalian. Dari tadi saya yang paling banyak bawa ayat suci loh, ayat kitab kalian loh. Kalian bawa apa? Ya ini itu, gak bawa data. Bahkan saya mengikuti parameter gereja mainstream Katolik. Katolik, kamu tahu tidak? Tritunggal itu dari Tertullianus loh. Kamu pikir dari murid Yesus? Gak ada murid Yesus ngajarin Tritunggal. Tertullian, dan itu adalah orang-orang yang dimuliakan sama gereja Katolik. Lalu kalian bilang Katolik salah? Kalian tahu Tritunggal dari Katolik? Siapa yang bilang salah, Kak? Kakak belajar yang tentang Kristen. Lah ya udah, saya tanya nih. Oke, Perspektif jangan yang Katolik ini salah atau benar? Katolik. Loh, Kita beda. Kalau kita mau tahu kebenaran yang sejati, kita bersandar kepada siapa? Tentu yang lebih dulu kan. Duluan mana Katolik dari Protestan? Katolik kan? Kalian kan biasanya gitu, abad ke-7, abad ke-7. Saya tanya, di sini orang Katolik mengatakan bahwa Yesus itu satu Tuhan. Tuhan adalah satu, namun dia tiga pribadi, pribadinya berbeda. Anda bilang kami bukan kayak gini. Kenapa saya mendengarkan Anda sementara Katolik itu lebih dulu daripada kalian Protestan yang muncul di abad ke-16? Kan lucu cara diskusi begini. Mana yang benar? Ujung-ujungnya kalian punya perspektif masing-masing dalam mengaku kalian yang lebih benar. Ujung-ujungnya kami tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait Ya agama kalian. makanya kita protes. Jadi itulah pecah, Kakak. Ngerti nggak? Nah, kan Oke. pecah tuh. Oke, tunggu. Pecah. Karena kita Coba tidak tunjukkan. menganggap bahwa Allah itu ada 3. Ya, tunjukkan kepada saya salah satu makanya titik. dibilang Allah itu Esa. Ya, yang protes kan Kakak. ya, tunjuk data. Martin coba Luther aja itu Kakak membuat cari 95. belajar sekarang. Loh, kok saya sih? Belajarlah. Ini lucu nih orang Kristennya. Naik ke sini mau ngejelasin atau mau Enggak, belajar gini ke loh. saya? Yang tadi tentang Yesus mati aja Kakak salah loh. Yang Kak, jangan bahas yang lain dulu. Kita kok lari-lari pembahasannya. Kita lagi ngebahas gini nih. Kakak bilang, makanya protes. Kakak tahu siapa yang protes? Ke Katolik, abad ke-16. Tahu siapa yang protes? iya, terus Siapa? Siapa yang protes, tahu nggak? tahu Siapa? Calvin. Martin Luther, Calvinis, sama Zwingli. Coba tunjukkan Ya. mana ajaran Martin Luther, Calvinis, dan Zwingli yang mengatakan trinitas mereka dengan trinitas Katolik beda mana? Ya Kakak coba belajar browsing ada di situ Saya semua. ini belajar, makanya saya ingin tahu Anda tuh ngomong dari pengetahuan atau dari kesoktahuan. Yang menjadikan perbedaan antara Protestan dengan Katolik bukan tentang doktrin trinitasnya, tetapi tentang hukum-hukum dari magisterium Katolik yang ditolak sama Martin Luther, 95 tesis. Anda bilang beda, trinitas kami antara Katolik dengan Protestan beda. Lah mana perbedaannya apa? Jangan kayak gitu. Jangan menyesatkan orang-orang yang di bawah mensupport kalian. Wakililah agama kalian dengan Menghakimi, pengetahuan. langsung menghakimi. Itulah Saya kalian. melarang nih, menghakimi dengan menasihati aja beda. Menghakimi itu kayak gini, Anda penyesat, itu baru menghakimi. Tapi mengatakan janganlah kayak gitu, memberikan informasi dari dasar yang tidak Anda ketahui, jangan. Karena itu juga dilarang di dalam ranah akademis. Masa ada orang yang tidak tahu tapi bicara lebih lantang? Saya diskusi itu bukan cuma 1 dengan 2, 3 orang aja, Kak. 6 tahun saya diskusi pendeta Iya, saya Trasuru, tahu. Kakak hebat kok. Iya. Oh, itu berdiskusi itu Saya bukan berarti tahu. hebat, Kak. Berdiskusi itu adalah salah Iya. satu metode cara mendapatkan ilmu. Jadi Ketika kita berdiskusi intinya bukan berarti kita belajar hebat. aja agama masing-masing, jangan Oh, nggak bisa, memperdebatkan nggak bisa. Kenapa tidak Enak bisa? aja. Karena kalian sudah lebih dulu mempelajari agama kami. Buktinya di sekolah STT kalian ada Islamologi. Kok giliran Islam dipelajari kami izinkan, giliran kami belajar Kristologi kami dilarang? Berarti suka-suka kalian berarti hidup di Indonesia tapi kakak ini. mempelajarinya seakan-akan kita tuh yang paling jelek gitu. Bukan seakan-akan paling jelek. Kita Emang Anda mempelajari dari tadi Islamologi Anda itu aja mempelajari kebudayaannya, bukan menjelek-jelekan. coba Anda belajar ke Islamologi di mana? Ini ngomong dari tadi kayaknya sembarangan terus deh. Coba Anda belajar Islamologi di STT mana? Sembarangan. Kakak itu Ya, yang coba. dari tadi lo sembarangan. Anda belajar Islamologi, Yang tadi mempelajari dibilang, kebudayaannya. Tunjuk Yesus naik salah ke satu surga. data. Aduh, Jangan lari dulu. Jangan lari dulu kakak, kalau ketika ngeliat ngomong. itu coba kakak buka Yohanes deh, itu yang tadi kisah para rasul Apaan sih 1. bahas Yohanes? Anda tadi bilang kalau Anda belajar Islamologi mempelajari kebudayaannya. Yaudah, Coba saya intinya gini tanya. Kak, intinya gini, Ya, kita belajar bohong masing-masing, lagi. jangan menghina. Tadi bilang, Loh, aduh, Kapan saya aduh. menghina? Kapan saya menghina? Ini sembarangan nih dari tadi perempuan deh, nuduh-nuduh nggak jelas. Kapan saya menghina? Dari tadi kakak kok ngeliat menghina Yesus Anda yang menuduh saya kata menghina. menusukkan Apa kata saya? keledai-keledai. Loh, Apa telinga itu? sehat.
Tadi saya diskusi dengan kawan Anda. Kawan Anda bilang gini, mana tertulis di Al-Quran bahwa nama Ahmad berubah jadi Muhammad? Saya bilang, makanya dengarkan kalau orang diskusi, jangan pakai kebencian. Saya bilang gini, Siapa yang apakah benci? menurut kamu? Ini Kayaknya kamu dari aja tadi salah benci paham di kalian sini. deh. Ini orang dari Aduh. tadi giliran dijelasin ngomong. Depan saya nggak usah so baik lah. Dari Tai tadi itu kalian lembut tapi ngomong. bau loh. Anda Saya harus bau, ngomong karena kamu dari langsung tadi dong. memfitnah, Langsung dong dibilang bau guys. Lihat deh, dibilang bau katanya. Ah, tengok nih orang kayak gini mau diajak diskusi guys. Saya bilang ngapain kita sok Kalian yang lembut? dari tadi saya tidak ada mengatakan Anda Apa sih loh. nih orang di Agama- ngomong dikit belum selesai di ngomong udah dipotong. Dengar ya teman-teman. Saya bilang gini nih. di mute Nggak usah. guys. Terus kalau di mute Saya langsung ngomong salah saya gitu. dipotong-potong. Aduh udah Lah ini saya Anda di rumah capek. saya aja ngotot. Biar Roh Jangan Kudus turun dulu. aja. Biar Roh Kudus, Roh Kudus aja kayak gini punya Roh Kudus banyak penipuan dari tadi. Oh, Masa dia bilang gini? dibilang penipuan. Iya, Aduh, menipu lah saya bilang nggak ada tadi. loh bilang kalian penipuan. Nipu bilangnya kalau di STT belajar Islamologi cuma kebudayaan doang. Berdusta kamu depan saya. Saya tahu STT Berdusta. mempelajari apa. Loh, ya udah tunjukin Apa? bukti kalau kamu nggak berdusta. Coba apa Tunjuk yang kalau kau Islamologi. lihat? Apa yang kau lihat? Oke, ini kau tengok nih STT Nias mempelajari apa? Bukan mempelajari kebudayaan, tapi menyesatkan, justru menuduh Allah itu seperti ular. Ini kau bilang di STT belajar Islam, kau kan bilang nih, jangan belajar agama kami, belajar aja agama masing-masing. Saya katakan, kok nggak boleh kami pelajari agama kalian? Di STT kalian itu ada Islamologi. Itu kan cuma Terus mempelajari kalau- kebudayaan. Kak, gini loh. Terus kalian mau mengikuti yang tidak baik? Ya udah diamkan Sejak kapan saja. belajar gitu. agama orang lain tidak Kalau baik? emang dia mau mempelajari Tunggu. tentang Islamologi, doakan saja mereka. Saya tanya, kau jangan sok-sok inilah. Siapa yang mengatakan Walah. di Indonesia ini bahwa belajar agama lain itu sebuah kejahatan? Coba tunjuk ada undang-undang yang melarang kita Tidak belajar ada, agama orang lain. tidak ada. Tapi Terus kenapa kakak kau salah bilang buruk? menggunakan. Kakak dari tadi Loh, saya seolah-olah gunakan agama apa? kita dibilang jelek lah. Yang bilang agama orang lain jelek itu seolah-olah. kamu mengatakan Katolik salah. Kamu sendiri yang mengatakan Saya bilang Katolik salah loh. seolah-olah. Saya bilang Sedangkan kamu seolah-olah. sendiri, saya bahkan membawa data Katolik. Kamu bilang Katolik salah, kamu lebih benar. Justru kamu Saya yang bukan menghakimi bilang agama orang Katolik lain. salah. Ya udah benar nggak nih? Kalau nggak benar Kita nih. beda sama dengan Katolik. Nah, kamu beda. Ngerti Berarti yang pemahaman yang, nggak dari yang benar tadi? yang mana? Antara kamu dan Katolik siapa yang paling benar? Ya saya tidak tahu yang mana yang benar. Yang penting Jadi saya di kamu dalam mengatakan Kristen itu beda. beda. Berarti Yesus ngajarin beda-beda gitu ajaran gitu. Berarti itu benar Yesus dua-duanya. bedain aja. Aduh, Lah, udahlah. Ini ajaran Katolik dengan Protestan Saya beda. turun aja. Saya Terus kamu nggak bilang mau dua-duanya membawa benar. dosa Berarti di Tuhanmu sini. ngajarin. Kamu yang Saya membawa nggak dosa mau dari tadi, membawa dosa. memfitnah, menuduh, Oh, membawa tuh, bukti. siapa yang bilang memfitnah? Tuh kamu bilang tadi, kamu bilang bahwa di Yesaya itu adalah sifat tuh fitnah. Di situ nama menyesatkan kamu. Kedua, Islamologi kami cuma belajar tentang kebudayaan. Berdusta, saya udah tahu. Ya, ini saya mahasiswi nih, jangan bohong depan saya. Terus kamu bilang, Oke, intinya "Ya, guys, gini. Dia Intinya, bilang dia menghujat jangan Yesus, mengikuti memfitnah orang kamu. gitu. Kalau orangnya emang mungkin salah, STT itu salah, ya udah belajarlah masing-masing. Oke. Sejak kapan belajar Oh kalian mempelajari gitu dengan ya, cara kalau akademik? jahat dibalas dengan jahat gitu ya? Saya tanya, belajar agama orang lain itu jahat nggak? Enggak. Ya Tapi sudah. ke Anda, Tapi STT Anda bukan menyebarkan belajar itu untuk seolah-olah apa sih kitab ini? kami salah. Saya tanya sama kamu. Katolik punya 72 kitab, kamu punya 66 kitab. Bener nggak kitab yang di luar 66 kitab itu? Hah? Nih, kita buktikan konsistensi dia ngomong nih. Dengar teman-teman. Tadi dia sendiri bilang, Saya di mute. "Yalah di mute. Dari tadi kamu kalau saya ngomong, Ya, dari dengerin tadi dulu baru patahkan." Nah, dari tadi saya ngomong, Anda ngomong. Tadi kamu juga panjang lebar ngomong kok Alah. banyak playing victim. Udahlah, Depan umat Islam tuh playing nggak bisa victim. kamu nipu-nipu. Kita tuh di Dari live tadi kan yang disuruh. playing victim. Kamu tau nggak 10 channel YouTube melive-kan ini. Semua orang akan menilai siapa yang menipu, siapa yang tidak menipu di antara kita berdua. Saya tegas karena saya sudah menghadapi banyak penipu seperti kalian. Kamu lembut karena kamu itu lembut. Kenapa? Kamu Iya, berusaha kami untuk penipu, saya iya. lembut, saya baik. Iya, yang Kan saya bilang nih. kalianlah yang tidak Buat penipu. apa lembut? Kalian Karena yang tai tidak lembut penipu. tapi bau. Ya Iya. iyalah, saya Oh, pernah bau. tipuan saya. Oh, banyak sekali. Iya. Oh, caci makinya bau, fitnah. Aduh. Mencaci siapa diajarkan saya? ya di agama Jadi kalian tai gitu ya? itu wangi. Tunggu, Diajarkan tai itu ya? memang wangi. Nggak diajarkan Tai ya? Saya Di tanya, agama kalian diajarin. tai bau atau wangi? Saya tanya. Iya, kalian diajarin kayak gitu. Loh, saya diajarin bahwa kotoran itu bau. Gitu, Memang. pengkhianat gitu ya. Kamu di agama kamu diajarin nggak kalau Ya kotoran udah, itu bau? Kalau di agama kami diajarin kasih. Saya diajarin Oke. kotoran itu. Tidak. Oke, saya tanya. Yesus itu datang bukan cuma buat orang Kristen. Titik. Bohong, udah. bohong. Nih, Yesus Bohong, datang untuk Bani bohong. Israel. Jangan nipu lagi dia nih. Bani Jangan Israel. mengatakan kamu bilang apa dia membawa damai? Jangan kau menyangka aku datang membawa damai. Aku datang Siapa yang membawa bilang? pedang.
Yesus bawa damai nggak? Nih orang nih dari tadi tuh bawa kitab sucinya ditentang mulu nih. Saya ini lebih baik keras teman-teman. Kenapa saya lebih lagi sangat Iya respect sih, dengan orang paling jujur. keras. Ya iyalah. Yesus aja keras tuh ngatain perempuan. Yesus pun ngatain muridnya bodoh loh. Kamu nggak tahu? Yesus ngatain bodoh, begitu bodohkah kalian tidak mengerti? Yesus keras loh orangnya loh. Kamu pikir Yesus itu Iya, lemah lembut terus kayak kamu gini? lalu Enggak. apa? Ketika ada Apa? orang, ya artinya saya tidak salah kalau saya itu keras menghadapi orang seperti kamu yang banyak menipu Ya kitab beda. orang lain. Anda Kitab beda Yesaya sama kamu Yesus. pelintir. Anda Apa bedanya masih saya sama Yesus? manusia. Apa beda? Anda Yesus manusia masih bukan? manusia. Yesus manusia bukan? Coba jawab. Yesus manusia nggak? Yesus ketika dunia 100% manusia, tapi Terus? ketika dia naik, dia sudah menjadi 100% Allah. Mana? Paham? Mana dalilnya? Datanya nih, anak Nggak ada manusia akan duduk dalilnya, nih, emang jangan seperti lagi itu. menipu, Makanya nggak ada dibilang dalil. dia daging manusia. Nih, bohong lagi. Nih Bohong, anak bohong. manusia duduk di samping bapak nih, bohong lagi, dibilang Tuhan lagi sama dia. Duduk di Nih, samping Bap. Tuhan nih gimana? anak manusia, nih mana ada Tuhan nih, mana manusia, nipu lagi. Jangan gitu lah Mbak. Mending pakai ayat kitab suci. Mulai sekarang anak manusia nih. Katanya bukan anak manusia, dia sendiri ngaku anak manusia loh. Sudah duduk di sebelah kanan. Jangan gitu sayang. Lihat itu sudah. Nipu Berarti mulu. sudah itu udah naik belum? Nah, mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Sekarang saya tanya duduk di mana? Ya di surga lah, di sebelah kanan Allah Bapa. Dia jadi apa di surga? Jadi apa di surga katanya? Jadi 100% Tuhan nih. Ini apa nih? Mulai baca baik-baik. Mulai sekarang. Iya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Sudah duduk. Ya sudah. Berarti kalau Ya sudah berarti berarti yang sudah bukan duduk anak apa? manusia lagi. Loh, Bukan manusia anak 100% manusia, Allah, 100%. anak manusia sudah duduk. Anak manusia. Aduh, Astagfirullahaladzim. ibu Anak bacanya manusia sudah baik-baik duduk. dong. Loh, Dan sekarang anak manusia sudah duduk. Berarti yang sudah mulai duduk siapa? sekarang dengar, anak dengar. manusia Sudah duduk. di sebelah Yaudah, yang sudah duduk kanan siapa? Allah Bapa. Nah, Dia yang sudah duduk siapa? menyatakan bahwa anak manusia yang tadinya di dunia sudah duduk. Paham? Iya, yang sudah duduk siapa? Ya anak manusia Anak yang manusia ketika atau dia monyet? sebelumnya menjadi manusia. Mana ditambahi lagi firman Tuhannya, guys? Ditambahin, diartikan dong. Tuhan memberikan hikmat untuk Diartikan. menafsirkan. Oh, berarti kamu Bukan sendiri yang cuma menafsirkan barusan mengoceh. tadi. Oh, ya udah Oke. bikin gereja sendiri aja lah. Oh, bukan begitu Berarti gimana sih? kamu baca nih Amsal pasal 3 nomor 5 Kita nomor diberi 5 nih. hikmat untuk memahami Iya. firman, bukan cuma membaca. Berarti benar kata Yesus ya, percuma kalian beribadah kepadaku karena ajaran kalian bukan ajaran si paling manusia nih. tafsir nih. Loh, yang nafsir elu kok gue yang paling tafsir, yang nafsir Ini elu aku dari baca tadi. komen sih, baca komen. Teman-teman Bukan perhatikan Anda. ya. Oh, Anda baper ya. Amsal. Apaan sih kayak anak kecil Aduh, tahu Santi Anda kayak tersinggung gitu. ternyata. Ngapain saya tersinggung? Itu kan kamu sendiri. Nah, Baper bawa perasaan. lah baper itu gimana? Baper tuh kayak kamu playing victim. Udah lanjut. Saya ngapain Cuma dari gitu tadi? aja Nih. dibahas. Lah harus dibahas lah, kamu dari Ya tadi udah kan framing lanjut, nih. ayo lanjut. Ya udah, kamu buka Amsal pasal 3 nomor 5. Coba kamu buka. Nih, kamu kan nafsirin sendiri tuh, kamu bilang punya hikmat. Nih, ini yang nggak boleh dilakukan kalian tuh, nih. Masa saya yang dari tadi ngelurusin ajaran Yesus nih? Percayalah kepada Tuhan, Santi, dengan segenap hatimu, Santi. Dan janganlah Santi bersandar kepada pengertian Santi sendiri. Ini larangan dari Amsal, Santi. Melanggar mulu sih kerjaannya Santi sih. Percayalah kepada Tuhan. Aduh, nggak ada hubungannya sama diberikan hikmat. Jadi kita nggak boleh dikasih hikmat sama Tuhan. Ya, bukti kamu diberi hikmat apa? Dari mana kamu bisa membuktikan? Kita nggak boleh dikasih hikmat sama Tuhan. Iya, dari mana saya bisa membuktikan kamu itu punya hikmat, bukan punya roh iblis? Dari mana saya bisa buktikan? Apa alasannya? Ya itu hikmat. Apa hikmat? Dari mana saya tahu kamu punya hikmat, bukan hakmet, bukan hukmot? Ngaku-ngaku punya hikmat, kamu tahu nggak? Tidak boleh loh ngaku-ngaku punya bijaksana dalam kitab suci kamu nggak tahu itu? Kamu ngerasa kayak seolah punya hikmat, seolah bijaksana ya? Bukan, Tuhan memberikan hikmat, kita memelajari, memahami. Dari mana saya Bunda. tahu kalau kamu itu punya Cantik. hikmat dari Tuhan, bukan hikmat dari iblis? Karena kamu menyelewengkan kitab suci dari tadi. Hikmat Kan dikatakan dari tuh jangan. iblis.
Loh, ini loh. Aduh, Jangan aduh. Oh gini loh, kata Yesus, penyesat itu serigala berbulu domba. Sebenarnya serigala tapi nyamar-nyamar jadi domba, kayak domba manis, kayak mendingan kayak saya tuh tegas kalian daripada sok baik, sok manis tapi penyesat. Ganti-ganti firman Tuhan. Yesaya tadi kamu ganti. Firman Tuhan dibilang Lah. Tuhan memberikan hikmat untuk memahami firman Allah. Ya Itu coba loh. sekarang saya Bukan tanya. bersandar, beda loh. Hikmat sama pengertian sendiri beda. Berarti kamu Oke. mengaku kamu punya hikmat sekarang. Ya Tuhan memberikan hikmat. Ya kamu ngaku punya hikmat. Berarti kamu bijaksana. Ya. Kamu bijaksana. Hikmat sama Ini- bijaksana beda, Ibu. Orang yang punya hikmat bijaksana nggak kemudian? Kamu tahu Ya 9 roh. beda. Orang yang bijaksana belum tentu berhikmat. Apa konsep? Oke, berarti Oke. yang saya tanya, orang yang berhikmat itu konsekuensinya apa? Bijaksana nggak? Orang Kalau kamu berhikmat mengaku belum- kaya, otomatis kamu punya orang uang. Apakah tidak semua orang Orang punya uang itu bijaksana orang belum kaya? tentu Tapi orang kaya berhikmat. pasti punya uang. Gimana sih? Gitu aja nggak paham. Tidak semua orang kaya. Setiap orang yang punya uang belum tentu kaya. Tapi yang namanya orang kaya sudah pasti punya uang. Kalau setiap orang bijaksana belum tentu punya hikmat. Tapi orang hikmat punya kebijaksanaan nggak? Kalau nggak punya kebijaksanaan ketika punya hikmat, ngapain punya hikmat? Apa hebatnya punya hikmat? Ngaku-ngaku doang. Saya tanya nih, ini lebih sombong daripada Paulus nih ya. Oh Kalau kamu iya, mengaku punya- langsung dihakimi Iya dong. guys. Oh kalian emang gitu ajarannya ya? Ajaran saya itu jelas begini, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Memang gini kami. Kami bukan Kalau orang saya yang mau ambigu, menanyakan sosok baik kembali itu. boleh? Kamu boleh bertanya, Boleh tapi nggak? kamu akui kamu punya hikmat itu maksudnya Boleh apa? nggak? Boleh Ya nggak? boleh lah. Ya boleh lah. Oke. Kenapa saya takut? Kenapa Tanya. kalian menyembah Muhammad? Tunjuk data bahwa kami pernah nyembah Nabi Muhammad. Kapan saya pernah nyembah Nabi Muhammad? Dan apa definisi Atau menyembah? kalian Coba. percaya sama, atau enggak kalian ini menyembah Apa sih? Belum selesai Nabi Muhammad. Oh, Mekah. Fitnah tadi belum selesai. Mekah Itu belum apa? selesai. Mekah itu apa? Lari lagi ke Mekah. Nabi Muhammad belum selesai. Ini nih kayak makamnya gini Nabi dulu pakai Muhammad kodok kan, nih. sampai tangannya Bahas Nabi diangkat-angkat ke Arab. Aduh. Ini kamu ngerti nggak pertanyaan kamu itu? Ini orang perempuan ini teman-teman sejatinya penghujat, cuman sok baik depan kita. Oh, Dia so mengatakan baik. kita menyembah Nabi Muhammad. Coba tunjukkan ada tidak? Ini kan bukan pertanyaan yang sudah memframing Oke. teman-teman. Saya Mengapa kalian tunjukkan. menyembah Muhammad? Tunjukkan data kalau kami menyembah Muhammad Ya Sallallahu udah, Alaihi Wasallam. saya mau bertanya, kenapa ketika Jangan kita lari lagi- dulu. Ini belum selesai. Dengar Kamu dulu, memfitnah. dengar dulu. Nggak mau. Kenapa Kamu kalian memfitnah. mengangkat Pak Prabowo tangan berarti ketika nyembah lagi Muhammad ada di Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekah? Pak Kenapa kalian Prabowo angkat berarti tangan di Mekah? ngangkat tangan yang mana? Ngangkat tangan yang mana ini? Kita lagi Bang, selesaikan lagi dulu. mengelilingi Mekah. Tunjukkan kepada saya, apakah Ya, Pak apa? Prabowo, Pak Kenapa? Jokowi, Ibu Megawati Itu itu apa sebagai orang Islam artinya? menyembah Nabi Muhammad? Jangan kabur Artinya dulu apa dari mengangkat fitnahmu. tangan ke Yang Mekah mana itu? ngangkat tangan yang mana? Ya. Yang mana? Ini orang kok memfitnah sih dari Tapi tadi pernah sih. nggak kalian mengangkat tangan ke Mekah? Saya belum pernah. cium-cium. Angkat tangan apa? Cium apa? Cium-cium Mekah. Apa sih nih orang dari tadi fitnah mulu yang dilemparkan ke kita nih? Enggak, coba saya tanya, Mana? pernah nggak? Ya mana datanya? Yang artinya cium-cium Mekah, gitu. ke Cium-cium Mekah apa makamnya sih ini? Nabi Muhammad. Mekah itu apa? Mekah itu apa? Yang makamnya Nabi Muhammad itu? Nih ODGJ nih, kalau ngomong ODGJ di Mekah aja dibilang ODGJ. makam loh. Dua. Iyalah ODGJ Udah kayak gini nih. dikatain, saya tidak ada loh mengatakan Anda. Kamu tuh penyesat, ya kamu penyesat karena memperindah Iya, kitab tiga, Yahudi. Kedua kamu penyesat. pemfitnah, kamu pemfitnah mengatakan Pak Prabowo, Pak Jokowi itu penyembah Nabi Muhammad. Ingat teman-teman ya, catat ya, rekam ini. Perempuan ini mengatakan umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Saya minta data mana? Dia tidak berani menunjukkan. Dia itu bukan bertanya loh. Kalau bertanya tuh gini, diam dulu kau penipu ya. Kau bilang gini nih. Kalau saya tuh gini nih. Apakah kamu menyembah Nabi Muhammad? Nah, itu baru tuh. Ya, Diam saya dulu ya. Contohnya gini teman-teman ya. Apakah kamu menyembah Nabi Muhammad? Nah, itu baru tuh kita jawab, enggak Santi, kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Tapi yang ditanyakan dia apa? Kenapa kamu menyembah Nabi Muhammad? Pertanyaannya bernuansa framing di dalamnya. Di sini dia mengatakan seluruh umat Islam di dunia itu menyembah Nabi Muhammad. Dan sejatinya teman-teman akan melihat siapa asli wanita ini. Dia sok baik depan saya, tapi saya adalah orang paling ahli mengeluarkan aslinya si ular beludak. Kita akan tahu perempuan ini bukan wanita yang dia mempertonton kebaikan kan, tapi kalian melihat nih, saya keras kan, tapi kalian lihat penghujat ini dari tadi saya tidak pernah menghujat Tuhannya, tapi dia mengatakan umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Apa playing victimmu nggak mempan di sini? Seluruh YouTube, 10 YouTube, hampir 100 YouTube melivekan kita di sini. Semua orang melihat bagaimana kau dari tadi sok baik depan saya, tapi kau katakan kami penyembah Nabi Muhammad. Kalau kau bertanya, kau tanya baik-baik, apakah umat Islam menyembah Nabi Muhammad? Ku jawab, tapi kau bilang apa? Kenapa umat Islam menyembah Muhammad?
Sejak kapan kami nyembah Nabi Muhammad? Dasar penipu. Gak boleh loh kak. Masa di Kristen boleh menipu sih kak? Mentang-mentang kakak itu sudah pasti masuk surga. Terus kakak menipu begini. Gak bagus loh sifat kakak ini loh. Kita kalau diskusi aja kak. Kakak bertanya, saya menjawab. Saya bertanya, kakak menjawab. Kakak jangan so baik depan saya. Karena Yesus mengajarkan, nabi palsu dan penyesat itu sifatnya tuh di depan tuh kayak domba banget. Tapi hasilnya serigala, Pak. Justru orang kayak kakak ini saya takutin nih. Kenapa? Sok baik, tapi padahal ular beludak. Tahu nggak? Ular beludak tuh kenapa digelari ular beludak? Dia tuh pelan-pelan tapi matok. Mending kelihatan banget tuh penghujatnya biar kita tahu hati-hati dengan orang seperti ini. Tapi ini depan kita sok baik. Ini saya dikatain ini, saya dikatain ini. Tapi Anda menuduh Pak Jokowi dan Pak Prabowo nyembah Nabi Muhammad. Coba sekarang ngomong. Saya di mute. Udah ngomong aja di mute. Dari tadi di mute. Udah ngomong sekarang, mana cepat tunjukkan Coba kami saya nyembah Nabi Muhammad. tanya, kenapa kalian cium makam Nabi Muhammad? Kenapa? Siapa yang cium makam Nabi Muhammad? Siapa? Oh, Anda ngelihat di TikTok, berarti itu salah ya? Ya salah lah, ngapain cium makam? Ya ngapain cium makam? Ya saya tidak tahu agama kalian. Ya kan Anda tanya saya jawab, saya belum pernah mencium makam, lagian saya nggak butuh mencium makam, ngapain saya cium? Berarti bagus Anda, bagus. Saya ajukan jempol kalau tidak mencium. Lah Anda nuduh siapa cium? Saya ajukan jempol kalau tidak mencium. Lah Anda nuduh siapa cium makam ini? Ini saya orang tidak tahu, apa sih banyak orang di ini? TikTok. Ya banyak udah lu di tanya sama video. dia. Kalau Anda tanya motif sama orang, tanya sama orangnya. Lu ngapain Kenapa cium-cium itu? pas lagi Ini apa sih? mengelilingi Mekah, kenapa angkat tangan ke arah Mekah? Siapa yang angkat tangan? Waduh, banyak yang saya lihat loh. Ya mana fotonya? Screenshot dulu. Angkat tangan Coba sambil screenshot. berdoa sambil Ya, nangis screenshot gitu. dulu. Kenapa Screenshot dulu. nangis gitu? Anda bisa Apa lihat sih tuh ini orang? sendiri. Astagfirullah, udah lah ya, udah. Kalau dibilang cium patung Yesus, maaf kami Udah nggak cium gini ya. patung. Gini saran saya, Santi. Kita tidak cium patung. Santi, Itu dengerin hanya saya. Lu ngomong sama gue, lu di komal gue, lu ngomong sama netizen lagi. Gimana sih Anda nge-mute mulu Ngomong dari sama tadi? gue, Dari Santi. Anda dari tadi ngomong loh, saya diam. Lah ini komal saya. Ya iyalah ngomong dulu nyerocos gini, Santi, saran gue. Kalau lu nggak berilmu, rendahkanlah hati lu untuk belajar. Karena apa? Anda Lu yang hanya harus rendahkan mempertontonkan hati ketidaktahuan. belajar, jangan belajar. Lah, saya hanya di belajar. dalam situs. Saya belajar nih. Buktinya saya lebih tahu Ya daripada saya mau kamu. bertanya, jangan lari dulu. Kok lari? Kenapa kalian mengikuti Muhammad gitu? Ya karena dia rasul. Ya harus ngikutin. Kenapa? Ini apa nih? Mekah itu apa sih isinya? Penasaran Mekah saya. itu kota. Ya datanglah ke sana, lihat Mekah itu kota. Terus Yang dikelilingin itu apa? itu Ka'bah. Iya, apa Ka'bah? Ka'bah itu sama seperti Bani Israel punya tembok ratapan yang dimana itulah Bait El. Bait Tuhan bukan berarti Tuhan punya rumah, tapi itu kiblat. Karena dalam perjanjian lama Tuhan Bani Israel juga memerintahkan Bani Israel itu berdoa mengharap ke kiblat, menghadap kiblat. Iya, itu kalau apa Ka'bah? Ka'bah itu Bait El. Beda ya Ka'bah Rumah yang sama diturun- makamnya Muhammad beda Ya ya? beda lah. Oh, beda. Kirain sama. Gantian dong saya yang nanya nih. Kenapa kamu joget-joget di gereja? Joget-joget, menari. Ya. Ya kenapa joget-joget di Beda gereja? menari sama joget. Karena Iya, seperti kenapa? Daud, Kenapa? Daud saja menari. Loh, Di dalam berarti kamu Alkitab bukan ada. ngikutin Yesus, tapi ngikutin Daud berarti. Kenapa nggak ikut seperti Daud dan Karena bini orang? Karena di situ salah satunya dosa Daud. Karena Daud, itu kan ngik- manusia. Daud kamu ngikutin Daud yang ngambil bini orang. Tuhanmu Yesus. Berarti kamu ngikutin perjanjian lama dong. Katanya perjanjian lama nggak berlaku lagi nih, nggak jelas nih Lah. si cewek nih ah. Yesus itu kekal. Yesus itu ada ketika perjanjian lama, tapi namanya Di bukan mana Yesus di perjanjian lama? Yesus itu kekal, makanya dibikin alat Tritunggal. Kekal tapi mati. Ya, Gimana sih udah ini? nggak ngerti. Belajar Kekal dulu tapi deh, Mbak. mati. Ini belajar nih. Menari itu ujian. Kekal Menari tapi juga mati. nggak asal Menari joget-joget pujian. kayak itu, Ya coba beda. aturan menari menurut Daud gimana aturannya? Tangan dulu apa kaki dulu? Yang ke atas. Apanya? Aturan menari menurut Daud gimana? Kaki dan tangan memuji dia. Ya gimana caranya? Tutorialnya coba ditunjukin. Tutorial menari gimana? Anda tahu menari nggak? Anda tahu menari nggak? Pak, Beda nari, loh sama nari joget. apa? Tari Kalau Padang. joget, pantatnya Iya, tari apa? digoyang-goyangin. Tari Kalau Padang joget, pantatnya digoyang. atau tari lelang kangkung atau tari reok. Nah, tari apa? Tari banyak. Tari apa di gereja? Tari jaipong. Tari apa di gereja? Kabur. Tolong
lah, jangan permalukan diri kalian sebagai hamba Tuhan. Kalau memang tidak tahu tentang kitab suci, jangan melampaui yang tertulis. Ayo rendahkan hati, sama-sama kita belajar berdua. Saya ingin kalian itu memiliki harga diri di komal saya. Dengan cara apa? Dengan cara memuliakan diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Bicara tidak asbun. Uni maaf ya, saya memang jarang baca Bible. Oh nggak masalah kak. Tapi menurut keyakinan saya, atas dasar ayat ini maksudnya gini. Oke, nggak masalah. Apa metode kakak memahami? Oh maaf Uni, saya cuma imani. Selesai diskusi kita. Uni jangan ganggu saya dengan keimanan saya. Insya Allah kakak silakan turun. Kakak saya hormati, silakan kakak. Tapi dari tadi penyesatan mulu tuh. Saya seorang akademisi nih, mahasiswi nih. Anti terhadap penyesatan. Masa nubuatan dia katain bukan nubuatan? Masa dia nama dikatain gelar? Ayam sama bebek dicampur, manusia sama Tuhan disatain sama. Ini yang terjadi penyesatan karena tidak mengerti secara esensi sebuah diksi. Nanya ngapain kalian menyembah Muhammad? Sejak kapan menyembah Nabi Muhammad? Minta data kabur. Ngapain kalian angkat tangan? Angkat tangan di mana? Itu di mana datanya? Itu kan saya lihat. Pertanyaan Anda adalah pertanyaan yang secara esensi itu tidak ada kaitannya dengan kaidah ilmiah. Karena di Mekah itu bukan cuma ngangkat tangan. Kadang kita juga ngangkat jilbab tuh, karena kita lagi bergerak tuh. Tergantung suasana. Kalau lagi hujan kita pakai payung. Ngangkat tangan tergantung dulu nih. Bisa jadi tangan pegel di bawah mulu kan, naik di atas. Bisa jadi ini yang dipegang nih ada emas nih, takut dicolong orang diangkatin ke atas. Tergantung yang mana dulu, siapa yang angkat tangannya. Pertanyaan, kamu mengatain saya di mute, merasa tersakiti, padahal sudah kasih kesempatan bicara. Saya ngomong diserobot, yang punya koma malah jadi jajah sama dia loh. Dikasih tempat bicara seolah-olah ini punya dia koma, padahal kita muslim. Jadi kadang-kadang bingung ya, definisi baik menurut umat Kristen itu seperti apa sih? Definisi baik itu, umat Islam rata-rata ngizinin mereka naik untuk bertanya. Mereka buka komal untuk mengintimidasi orang Islam yang naik. Dan anehnya dan stupidnya lagi, orang Islam yang gak berilmu naik pula. Itu contoh tuh. Kalian gak berilmu naik ke komal diskusi, babak belur kalian. Jangan nanti udah babak belur di komal oten, dijadikan bulan-bulanan, dijadikan asbab penghujatan terhadap Nabi kalian, langsung bilang, udah Rifa tolong dong hadapi Edi, saya tersakiti. Oh apa gak saya ludahin gitu. Tolonglah belajar. Apa sih salahnya belajar? Kalau sudah tidak mau belajar ya nggak apa-apa, jangan naik ke sini. Komal ini komal edukasi. Mungkin saya akhiri dulu teman-teman ya, yang di YouTube juga. Terima kasih banyak teman-teman yang di YouTube. Saya minta tolong untuk nanti saya akan bikin konten di Mesia X Uniriva yang di YouTube, tolong ya bantu support di sana nanti. Ya, ini Maltan Dino ini terakhir, Muslim nonton Muslim. Saya mau selesai nih. Muslim Kak. Muslim. Ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita tutup? Dia sampaikan sedikit Pak. Jadi tadi itu ada harusnya Kak Uni kejar itu waktu. Jangan saya yang diintervensi. No. Ini Kak Uni. Enggak, saya paling enggak bisa, Bang, diintervensi. Anda tidak mengalami yang saya alami loh. Masa saya diintervensi disuruh seperti yang Anda mau? Jangan gitulah, Bang. Anda aja yang debat sama kakak tadi. Siap. Astagfirullahalazim. Kok malah saya diintervensi? Menyampaikan dia bahwa kita menyembah Muhammad, kan disuruh menunjukkan data. Dia nggak bisa menunjukkan data. Disitulah sebenarnya kelemahannya si itu tadi. Nah itu kalau tadi itu dikejar terus, disitulah ketahuan dia bohong bener itu. Bang, itu aja. Anda sudah melihat kalau dia itu blunder. Jangan intervensi cara diskusi orang yang sedang diskusi. Nggak sama antara pemain bola dengan supporter tuh nggak sama. Supporter bisa aja ngomong, bolanya diputar lah, dasar PA itu pemain bola. Bang, jangan gitu. Kita juga lelah nih. Saya juga capek. Saya juga puasa. Saya berusaha sesabar mungkin. Saya berusaha mengimplementasikan kemusliman saya dengan sebaik mungkin dengan cara sabar walaupun saya keras. Tapi kalau sudah mulai diintervensi gitu, abang juga kesel. Abang udah capek nih bikin sawah nih. Tiba-tiba ada orang datang nggak pernah ngerjain sawah. Harusnya kamu nggak gini. Abang kira-kira sama orang itu bisa tersenyum nggak? Mungkin abang siram tuh pakai lumpur. Nah itu. Jadi
setiap orang berdiskusi itu punya metode masing-masing, punya motivasi masing-masing. Tapi tugas kita sama-sama menunjukkan kepada publik inilah kualitas mereka, gitu ya. Ya. Abang nggak tahu asli saya sih. Kalau abang lihat asli saya nggak begini nih. Ini kita lagi puasa. Lagi pula, ya buat apa saya terlalu keras kepada wanita tadi yang berkali-kali. Saya bukan orang yang juga harus ngikutin mau netizen kan, gitu. Oke, baik, baik. Oke, makasih Uni. Ya, Assalamualaikum. makasih sarannya ya. Waalaikumsalam. Izin ya, bukan saya marah enggak, tapi nasihat dan intervensi itu beda. Intervensi itu mengarahkan saya harus seperti apa. Kalau nasihat itu gini, Uni tadi kata-katanya kasar, kotor. Itu dalam Islam nggak bagus. Dan itu pun dalam Islam jangan disampaikan depan publik. Imam Syafi'i mengatakan menasehati saudaramu depan orang itu bukan menasehati, tapi merendahkan gitu. Itu ya Bang brother Meltan Dino ya. Mohon maaf. Iya. Saya tuh kalau udah kesel sama Oten, tiba-tiba ada orang Islam mengintervensi saya diskusi itu, saya memang agak emosi bawaannya, serius Siap, emosi siap. itu. Mungkin itu juga yang akan abang Saya- hadapi nanti. Saya ikuti terus. Uni, dialognya Siap, saya ikuti siap, terus. Iya, baik. Makasih Siap, Uni. siap. Oke. Siap, makasih banyak ya Bang. Ya mohon maaf ya Bang, ya saya nggak benci antum. Makasih. Mudah-mudahan ini Sama-sama, jadi Uni. ini ya. Ya, siap. Terima kasih banyak Abang Maltindo. Sehat selalu, jangan dibully netizen. Beliau hanya ya mungkin memberikan menurut beliau harus gini, sama lah kalau nonton bola kan ada supporter tuh. Supporter kan pasti pengennya tuh gini dong, putar gini ya, itu biasa itu, nggak masalah gitu ya. Aduh, hari ini Uni biarkan dibodohi. Enggak lah, saya nggak merasa terbodohi kok. Justru saya ingin kalian melihat bagaimana kualitas mereka ketika diskusi dengan saya. Dan saya tidak ingin, saya ingat ya, saya ini hadir ke ruang publik tidak mewakili netizen manapun. Ingat ya, saya mewakili diri sendiri loh. Jadi saya tuh tidak terima diintervensi. Contoh, nggak mungkin saya ikuti metode kalian semuanya kan, kayak abang bilang saya dibodohi. Ya itu kan menurut Anda. Menurut Anda, dan menurut Anda itu bukan parameter yang paling benar kan? Justru saya ingin umat Islam melihat sebaik-baiknya mereka akan paling victim depan saya, lari-lari. Mereka baik kan? Lembut kan kakak itu ngomong sama saya? Tapi apa yang dia fitnahkan? Kenapa kalian menyembah Muhammad? Tuh, artinya apa? Artinya saya mau menunjukkan kepada antum semua, ngapain baik lembut tapi sebenarnya penyesat. Lebih baik tegas keras tapi mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Itu Islam gitu ya. Dan kalian melihat sendiri bagaimana tadi kezoliman mulut dan lisan. Ada nggak si Santi tadi mengkritisi temennya Aditya yang menghujat Nabi Muhammad? Enggak. Yang dia kritisi siapa? Umat Islam. Itulah. Jadi ini yang saya tampilkan untuk antum semua, supaya antum bisa menilai. Inilah ketika umat Islam berhadapan dengan mereka dalam kaidah diskusi akademis. Inilah yang akan terjadi ketika kita izinkan mereka bertanya ke kita. Ini yang akan terjadi. Gitu. Ya, terima kasih teman-teman menjelang berbuka. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah buat umat Islam. Terima kasih atas insight positifnya, tapi saya tidak menolak untuk diintervensi ya. Karena kita punya metode. Masalah selera dan metode kita berbeda tidak masalah. Tapi akidah kita tetap satu. Kita bersandar kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu, clear. Al-Quran adalah kitabullah, Muhammad adalah Rasulullah, malaikat Jibril adalah juga utusan Allah. Hari akhir itu adalah kepastian. Itu keyakinan kita. Qada dan qadar adalah hak pada Allah. Kita siapa? Kita hanya menunjukkan apa yang kita pelajari. Biarkan mereka menunjukkan penyesatan mereka untuk menunjukkan generasi kita nanti. Wahai anakku, wahai anak-anakku, ini yang kami hadapi. Ibunda-bundamu hadapi nak. Ini yang kami hadapi nak. Kalian memilih sekarang mau ikut atau tidak apa yang telah kami pertontonkan. Insya Allah YouTube saya ini akan menjadi saksi kelak bagaimana diskusi saya dengan mereka. Berakhir sudah diskusi dan debat Uni Rifa yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.